Seperti banyak yang bilang, cinta pun tidak selalu harus diungkapkan lewat kata-kata manis. Namun saat perasaan itu pun sudah tumbuh begitu dalam, setiap gerak-gerik pun bisa menjadi sebuah isyarat manis yang membuat siapapun ikut tersenyum saat menyaksikannya. Itulah yang tampaknya terekam dari aksi manis Verrell Bramasta baru-baru ini. Dalam siaran langsung Fuji bersama sebuah brand parfum, tak lama setelah Verrell kembali ke tanah air usai perjalanan liburan sekaligus kerja dari Tiongkok. Lalu seperti apakah cara Verrell menunjukkan cintanya secara terang-terangan kepada Fuji? Seperti apa pula momen bahagia Fuji saat mendapatkan kejutan hadiah dari Verrell? Dan benarkah Verrell pun sempat cemburu ketika tahu Fuji melakukan aktivitas bersama seseorang selama berada di Tiongkok? Pemirsa, bersama Sekilas Media kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kembali membahas momen-momen manis Fuji dan Verrell Bramasta yang terekam kamera saat keduanya melakukan siaran langsung setelah kepulangan Fuji dari Cina untuk urusan pekerjaan sekaligus liburan. Setibanya di tanah air, anak dari pasangan Haji Faisal dan Dewi Suryati ini langsung kembali disibukkan dengan jadwal pekerjaannya yang begitu padat. Salah satunya, ia pun tampil sebagai host dalam siaran langsung untuk sebuah brand parfum beberapa waktu lalu. Namun, di balik kesibukan itu, ada sebuah momen lucu dan juga romantis yang sayang untuk dilewatkan. Awalnya Verrell pun hanya tampak menonton dari balik layar, tapi secara mengejutkan, sang aktor tampan itu pun ikut bergabung ke dalam siaran langsung. Kehadirannya seketika membuat Fuji pun tampak dakdikduk tidak karuan. Baru muncul, Verrell pun langsung menggoda. Ia pun berpura-pura hendak memberikan hadiah. Tapi yang keluar justru gestur tangan ala Korea Saranghae yang dikeluarkan dari balik jaketnya. Tapi yang mencuri perhatian netizen justru reaksi dari Fuji yang justru pasang ekspresi datar. Tak hanya itu, beberapa saat kemudian Verrell pun kembali mencuri perhatian dengan membawa paper bag besar bersama 3 boneka lucu. Salah satunya karakter Labubu yang sangat disukai Fuji. Fuji pun sampai dibuat tidak percaya. Ia pun berkali-kali memastikan ini semua buat aku. Dengan senyum dan juga suara pelan, Verrell pun menjawab, yang ini dari Arif, sambil menunjuk buket bunga mawar dan yang ini dari aku. Sambil menyerahkan boneka labu, Fuji pun terlihat terkejut sekaligus bahagia dan penonton yang ikut menyaksikan langsung heboh dan meminta Fuji untuk membuka hadiah tersebut. Tapi Fuji pun menolak sambil bergaya manja. Lagian masa hadiah dari pujaan hati ditunjukin ke orang-orang sih, ucap Fuji dengan nada kemas. Momen itu pun makin bikin baper saat Fuji tiba-tiba salim ke tangan Verrell di mana dahinya pun menyentuh telapak tangan sang aktor. Netizen pun langsung membanjiri kolom komentar. Lah ini salimnya udah kayak suami istri aja, Ji. Dan klimaksnya saat host melemparkan kode. Dingin ya di sini. Tanpa pikir panjang, Verrell pun langsung buka jaket dan ingin menyelimuti Fuji. Tapi bukannya menerima, Fuji pun malah kabur keluar frame sambil berkata, aku pulang dulu ya. Dadah. Momen manis ini pun bikin netizen semakin dibuat baper dan makin penasaran soal status sebenarnya hubungan mereka. Ada yang ketinggalan juga nih. Ada yang ketinggalan. Assalamualaikum. Kakak dari siapa? Hah? Ini dari kakak. Demi apa? Yang ini dari Arif. Yang ini dari aku. Ih, demi apa? Unboxing. 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 Ah. Enggak mau unboxing sendiri. Dingin ya di sini ya. Panas. Kenapa? Udah beres ya, Pak? Enggak. Puji kedinginan. Aku mau pulang dulu ya. Dadah. Sementara itu, agaknya kehadiran Verrell Bramasta dalam siaran langsung tersebut bukanlah sesuatu yang diketahui Fuji sejak awal. Bahkan sempat ada gimik bahwa Verrell pun tidak bisa hadir karena sedang mengikuti rapat penting. Sebagai gantinya, Verrell pun disebut hanya menitipkan buket bunga mawar merah lewat ajudannya. Fuji pun sempat diminta untuk membacakan pantun manis yang tertera di buket tersebut. Dengan gaya santainya, Fuji pun membaca kemeja batik ala Italia. Wajah cantik, akhlak mulia. Belum sempat senyum reda dari wajah Fuji, Verrell pun muncul dari balik layar. Sontak saja,
Fuji pun langsung menyalami Farel. Tapi lagi-lagi dengan gaya khasnya yang bikin gemas, Fuji pun melakukannya bukan sekedar jabat tangan biasa, melainkan menggunakan dua tangan yang ia letakkan di kedua tangan Farel sambil menunduk. Fuji pun tampak begitu canggung dengan kehadiran Farel hingga Farel pun berinisiatif untuk mencairkan suasana dengan cara membalas pantun yang sebelumnya dibacakan oleh tim dari live streaming. Lucunya di momen itu Fuji pun sempat menyeletuk dengan mengatakan semoga lupa. Dan benar saja Farel pun sempat terdiam beberapa detik sambil mengalihkan pembicaraan. Tapi tak lama kemudian, ia pun mulai membacakan pantun buatannya sendiri yang berbunyi, "Kejabar di hari Kamis. Apa kabar manis?" Dan seketika studio pun akhirnya riuh dengan suara penonton yang menjerit gemas melihat tingkah manis dari keduanya. Hingga Fuji pun geleng-geleng kepala sambil tersenyum malu. Yang lebih mengejutkan lagi atau saat Farel pun ikut chit-chat bersama para host dalam siaran langsung tersebut. Saat Farel menyapa para host, Fuji pun kembali nyeletuk lucu dengan mengatakan, "Kalau ketemu aku kok belum?" Sambil memberikan emotion, sarang heo lagi. Vero pun membalas santai tapi nyelekit terkait kabar soal sempat naik motor dengan orang lain saat di Cina. Sontak saja, Fuji pun langsung kaget dan ia pun malu-malu sendiri dan mengatakan kalau dirinya sedang kerja. Rupanya hal tersebut langsung membuat Farel meluruskan ceritanya. Jika ada tren di Cina yang katanya ada orang yang diangkat lalu dipaksa naik motor, Fuji dengan gesit kembali mengalihkan situasi. Lalu ia pun bergumam, "Astagfirullahaladzim, kan enggak jadi aku upload." Farel pun merespon, "Jangan diupload, ya." Dan Fuji pun menjawab, "Yak upload. Kalau dikasih tahu orang kan semua jadi tahu, Kak." Suasana pun semakin hangat ketika Ha berkata, "Tolong kasih tahu gimana rasanya kita di tengah-tengah mereka." Fuji pun menjawab sambil senyum manisnya, "Di samping kok. Soalnya gak boleh ada yang di tengah-tengah kita soalnya. Buat mas yang di situ." "Oke, buat mas yang di situ." Pantunnya dengerin ya. Cari sarapan nyomotnya risol cakep. Lihat-lihat ada bakwan baru kita asik-asik ngobrol. Kok disamperin Mas Dewa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jadi di tengah-tengah enggak apa-apa, bagus di sini aja siniak. Boleh. Tadi kita disambut pakai pantun. Bal dulu. Boleh saya balas pantunnya? Boleh. Mohon maaf pantunnya bukan untuk Mas yang di belakang tapi pantunnya untuk yang di sebelah saya ini. Pantunnya kejabar di hari Kamis. Cakep. Apa kabar? Manis. Oke, Mas Dewan. Welcome. Terima kasih loh sudah mampir ketemu tadi di atas. Oh, tadi udah ketemu di atas. Kalau ketemu aku kok belum? Nah lo. Soalnya kamu kan sibuk naik motor sama orang lain. Waduh. Dibahas. Mas-emas yang di sana itu kita lagi kerja sebenarnya sih itu.